Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Ramdan Hidayat Ma'ruf. Dimana untuk video kali ini yaitu untuk mengerjakan ujian akhir semester, yaitu membahas isu etika bisnis dalam dunia usaha di Indonesia saat ini dengan mata kuliah etika bisnis, dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto. Saya akan membahas tentang isu etika bisnis dalam dunia usaha di Indonesia, khususnya tentang isu lingkungan dalam praktik bisnis. Salah satu contoh kasus yang relevan adalah praktek perusahaan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan dalam operasionalnya, seperti pencemaran udara dan air, serta kerusakan ekosistem. Dalam video kali ini saya akan mengambil materi dari reviewtekno.com, yaitu kasus pelanggaran etika bisnis PT Nestle. PT Nestle Indonesia adalah salah satu perusahaan multinasional terkemuka di dunia makanan dan minuman. Namun di balik reputasinya yang terkenal, perusahaan ini pernah terlibat dalam beberapa kasus pelanggaran etika bisnis yang mempengaruhi cinta perusahaan. Dalam video kali ini akan membahas secara rinci beberapa kasus pelanggaran etika bisnis yang melibatkan PT Nestle Indonesia. Kasus penggunaan bahan baku yang tidak berkelanjutan. Salah satu kasus pelanggaran etika bisnis yang menghantui PT Nestle adalah penggunaan bahan baku yang tidak berkelanjutan dalam produk-produknya. Beberapa tahun yang lalu, perusahaan ini dituduh menggunakan minyak kelapa sawit dari perkebunan yang merusak hutan tropis dan mengancam habitat satwa liar di Indonesia. Penggunaan bahan baku yang tidak berkelanjutan ini bertentangan dengan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan. Dampak ekologis dan sosial. Penggunaan bahan baku yang tidak berkelanjutan oleh PT Nestle memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh praktik perkebunan kelapa sawit ilegal telah menghancurkan ekosistem hutan tropis yang berharga. Selain itu, penggusuran paksa terhadap masyarakat adat juga terjadi akibat ekspansi perkebunan yang tidak bertanggung jawab. Komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan. PT Nestle seharusnya bertanggung jawab dalam menjalankan praktek bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Mereka harus memastikan bahwa bahan baku yang digunakan berasal dari perkebunan yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Perusahaan ini harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasokan mereka untuk menghindari pelanggaran etika semacam ini di masa mendatang. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. PT Nestle juga pernah terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 2015. Perusahaan ini dituduh terlibat dalam eksploitasi dan kerja paksa terhadap pekerja di pabrik Nestle di wilayah Papua. Praktik ini melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang melindungi martabat dan kebebasan individu. Pekerjaan paksa dan eksploitasi. Para pekerja di pabrik Nestle di Papua dilaporkan mengalami kondisi kerja yang buruk, termasuk jam kerja yang berlebihan, pembayaran upah yang tidak adil, dan penyalahgunaan hak-hak pekerja. Mereka terjebak dalam siklus eksploitasi yang merugikan kesejahteraan mereka dan melanggar hak asasi manusia. Pentingnya pemenuhan hak asasi manusia. PT Nestle harus memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi di semua aspek operasional perusahaan. Mereka harus memastikan kepatuhan terhadap standar kerja yang adil, upah yang layak, dan kondisi kerja yang aman bagi semua pekerja mereka. Selain itu, perusahaan ini juga harus melibatkan pihak berwenang dan organisasi terkait untuk memastikan keadilan dan penegakan hukum dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kasus kontaminasi produk. PT Nestle juga pernah terlibat dalam kasus kontaminasi produk yang mengancam kesehatan konsumen. Pada tahun 2008, perusahaan ini menghadapi skandal susu formula yang tercemar melamin di beberapa negara, termasuk Indonesia. Melamin adalah bahan baku kimia berbahaya yang dapat menyebabkan kerusakan ginjal pada manusia. Ancaman kesehatan konsumen. Kasus kontaminasi produk seperti ini mengancam kesehatan konsumen dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap merek PT Nestle. Konsumen memiliki hak untuk mempercayai bahwa produk yang mereka konsumsi aman dan berkualitas. Kontaminasi susu formula dengan bahan kimia berbahaya adalah pelanggaran serius terhadap kepercayaan konsumen dan norma etika bisnis. Pentingnya pengawasan kualitas dan keamanan.
PT Nestle harus meningkatkan pengawasan kualitas dan keamanan produk mereka untuk mencegah kasus kontaminasi yang serupa terjadi di masa depan. Mereka harus memastikan bahwa semua bahan baku dan proses produksi mematuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Audit internal dan eksternal harus dilakukan secara teratur untuk memastikan kepatuhan dan menghindari resiko kontaminasi produk. Kasus penipuan konsumen. PT Nestle juga pernah terlibat dalam kasus penipuan konsumen pada tahun 2012. Perusahaan ini dituduh memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen terkait manfaat kesehatan dari beberapa produknya. Praktik penipuan semacam ini merugikan konsumen secara finansial dan membahayakan kesehatan mereka. Informasi yang menyesatkan. PT Nestle dituduh memberikan klaim yang tidak dapat diverifikasi secara ilmiah terkait manfaat kesehatan dari produk-produk mereka. Konsumen dipengaruhi untuk membeli produk berdasarkan klaim yang tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Praktik semacam ini merupakan bentuk penipuan terhadap konsumen yang melanggar prinsip integritas bisnis, perlindungan konsumen, dan kejujuran. PT Nestle harus menghormati hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang akurat dan jujur mengenai produk yang mereka beli. Mereka harus melakukan pengujian dan penelitian yang tepat sebelum membuat klaim tersebut terkait manfaat kesehatan produk mereka. Pemerintah dan otoritas pengawas juga harus terlibat untuk memastikan perlindungan konsumen dan penegakan hukum terhadap praktik penipuan semacam ini. Kesimpulannya, PT Nestle Indonesia, meskipun memiliki reputasi yang kuat di pasar makanan dan minuman, pernah terlibat dalam beberapa kasus pelanggaran etika bisnis yang mencoreng citra perusahaan, penggunaan bahan baku yang tidak berkelanjutan, pelanggaran hak asasi manusia, kontaminasi produk, dan penipuan konsumen adalah beberapa contoh pelanggaran yang pernah dilakukan oleh perusahaan ini. Oleh karena itu, penting bagi PT Nestle dan perusahaan lainnya untuk selalu mengutamakan prinsip-prinsip etika bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, agar dapat mempertahankan kepercayaan konsumen dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Sekian presentasi pemaparannya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya tutup, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.